Misalkan kebutuhan saya itu 2 juta per bulan, penghasilan saya itu 1.800.000, 900, kan tidak masuk di logika kan, tidak masuk di logika. Tapi ya tetap hidup kan, yaitu karena hidup ada yang ngatur, ya Tuhan itu ya semuanya yang ngatur, dan itu bagian dari proses saya. Tapi memang seninya di situ gitu, seninya itu di situ gitu. Kalau tidak seperti itu saya tidak bisa cerita gitu. Jadi orang membangun sebuah usaha itu memang harus ada proses, harus ada proses. Dan apa istilahnya, Uwais itu kan berdiri tahun 2017, berdiri istilahnya punya nama gitu, punya nama, punya brand Uwais itu baru berdiri aja gitu. Jalannya juga belum gitu kan. Jalan kan mulai jalan Uwais itu tahun 2001. Tahun 2001 sudah mulailah istilahnya saya dapat penjualan yang saya rasakan. Jadi tahun 2001 itu sudah mulai proses saya dapat penjualan. Tahun 2022, insya Allah tahun 2022 kalau nggak salah, kita diikutkan PKB ya. Ya kalau bicara soal hidup gitu ya, yang jelas orang hidup itu harus punya tujuan. Itu kalau saya sih punya tujuan, atau kata lain ya punya mimpi lah. Tujuannya apa sih yang hidup? Tentunya kan ya, kalau saya sendiri sih ya dari dulu emang udah punya mimpi, istilahnya pengen punya konveksi dulu. Berarti kan secara dari besarnya kepingin supaya bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Ya sebenarnya ini model ini paling dulu itu paling saya tidak suka ya, paling tidak suka. Tapi kenapa kok pesanan dari awal saya bikin itu malah yang ada itu yang model ini terus. Jadi kalau kesimpulannya ya, kalau saya setiap ada persoalan atau permasalahan, ketika kita tidak bisa menyelesaikan, maka akan terulang kembali, terus menerus seperti itu. Sampai lulus baru akan ganti dengan yang lain. Sampai akhirnya saya suka dengan model ini. Setelah ketemu celahnya, ternyata ya enggak seribet, sesulit waktu di awal. Ini ada mesin murah, beli aja berapa itu, 100.000. Dan asli 100.000 itu. Pada waktu itu saya enggak punya duit, asli enggak punya duit. Akhirnya dibayari dah sama teman saya. 100.000. 100.000 aja enggak punya uang waktu itu. Kacau lah pokoknya. Ya itu jadi bekal lah untuk mulainya itu. Antara Kelungkung dan Pasar, kok bensin habis, apa yang Anda lakukan? Rata-rata orang ada yang pinjam duit, ada yang kembali gitu. Ya silahkan, itu pendapat Anda. Tapi kalau saya enggak, saya tetap jalan. Kenapa tetap jalan? Ini saya punya uang cuma 10.000 tok. Kalau balik akan menambah masalah, apalagi kalau utang. Iya kan? Wis entah itu prosesnya itu sambil merangkak atau jalan atau sebagaimana, wis saya akan lakukan. Karena saya yakin saya punya Tuhan. Pasti ada pertolongan di jalan. Di perjalanan itu pasti ada pertolongan. Ambil keputusan, yus saya mau istilahnya buka usaha sendirilah gitu. Buka usaha sendiri, terus sama bos saya yang di Denpasar itu didukung penuh. Bahkan saya dimodalin gitu kan, dimodalin tapi berbentuk barang kan, berbentuk barang bukan uang. Di Kelungkung ternyata nggak jalan gitu, nggak jalan.
sampai akhirnya yes, barang habis, yang tidak habis ya ada gitu kan, uang habis gitu. Karena kadang sebulan sekali belum tentu laku satu gitu kan, bukan seminggu sekali gitu, sebulan sekali belum tentu laku satu, karena memang bukan marketnya sih. Ya pada waktu itu saya sih belum punya pikiran ke sana gitu kan. Sebenarnya kalau ngikutin alur itu ya enggak sih. Artinya kan saya kembalikan ke tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021 itu istilahnya ada doa, ada mimpi yang tersematkan gitu kan. Jadi kenapa saya keluar dari pesantren padahal sebelumnya itu basicnya itu di bangunan, kok tiba-tiba penjahit. Itu kan istilahnya alur dari Allah yang ngatur gitu loh kan, Allah yang ngatur. Karena sebelumnya saya udah punya doa mimpi yang disematkan gitu lah cara bahasa sekarang ya kan. Tapi saya pada waktu itu kan istilahnya nggak ingat kalau punya doa seperti itu kan, gitu kan. Jadi waktu SMP saya kelas 2 itu kelas 1 pernah bermimpi kepingin punya konveksi. Pada waktu itu saya tahunya cuma konveksi gitu. Kenapa tahunya konveksi? Karena konveksi itu suatu pekerjaan yang bisa melibatkan orang banyak. Pada waktu itu saya tidak tahu kalau ada istilah garmen ataupun yang lainnya, itu saya tidak tahu. Mak, saya itu kepingin apa bisa. Oh ya, silahkan gitu. Mudah-mudahan itu dikabul. Nah setelah itu saya dikasih kebebasan memegang istilahnya mengoperasikan mesin jahit ibu saya gitu. Mau dioprek mau diapain terserah itu, dibiarin. Sampai pada waktu itu saya SMP bisa menjalankan mesin dengan sendirinya gitu, karena saya mengolah-olah sendiri. Guru saya itu istilahnya ngomong, kalau kamu kepengen mencari ilmu ya sudah berangkat saja, jangan mikiri urusan sangu. Sangu itu kan urusan dunia. Kalau kita mencari urusan akhirat, nanti dunia itu pasti akan mengejar. Pada waktu itu logika saya masih belum yakin. Terus saya itu kepingin kerja dulu gitu. Oh ya silahkan gitu, kata guru saya gitu, silahkan. Lah pas lagi ngobrol seperti itu, ada kejadian saya ngambil jajan, tiba-tiba kok jatuh ke dalam gelas yang ada airnya, gelas air minum itu. Lah itu salah satu contohnya. Maksudnya gimana gitu? Ibarat kue ini dunia, air itu adalah ilmu. Jadi dunia itu akan mengejar gitu, kalau kamu cari ilmunya.